A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh-solihah, siswa-siswi sekolah dasar Tahfidzul Quran Hati Beriman dan para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Mari kita renungkan. Siapakah manusia yang paling mulia di sisi kita setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan bakti kita, pertolongan kita, kasih sayang kita setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, itulah kedua orang tua. Nah, di sini saya akan membawakan sebuah kisah yang masyhur, banyak diriwayatkan di dalam buku, yaitu kisah tentang Uwais Al-Qarni. Kisah ini sendiri terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Walaupun Uwais Al-Qarni sendiri belum pernah bertemu dengan Nabi. Beliau sempat ingin menemui Nabi Muhammad SAW, namun Nabi waktu itu sedang berperang. Nah, ceritanya seperti ini. Suatu waktu, Uwais ini dia membeli sebuah anak lembu. Kemudian dia membuat kandang itu di atas bukit. Orang-orang pada keheranan dong. Ini buat kandang bukannya di bawah, malah di atas. Bukannya yang mudah, malah pilih yang sulit di atas. Ternyata Uwais Al-Qarni ini ingin melakukan sesuatu hal yang di luar dugaan, yaitu dia ingin menggendong anak lembu itu dari atas bukit turun, dari bawah ke atas lagi, seperti itu setiap hari. Oleh karenanya manusia, orang-orang, masyarakat menjulukinya, wah, Uwais ini orangnya gila, Uwais ini orangnya nggak masuk akal, Uwais ini sudah kehilangan akal sehat. Tapi seperti itulah manusia yang tidak memahami tujuan sebenarnya dan tidak ingin menanyakan kepada Uwais ini apa sih sebenarnya tujuannya. Kalau Uwais mah orangnya akhirnya dikatakan seperti itu, dia tidak menggubris. Dia setiap hari tetap melaksanakan seperti itu, menggendong anak lembu itu dari atas bukit turun, dari bawah naik. Begitu setiap hari. Setiap hari semakin bertambahnya hari, semakin bertambah pula umur anak lembu tersebut. Yang otomatis semakin berat pula ukuran anak lembu tersebut. Nah, akan tetapi kekuatan otot Uwais Al-Qarni ini juga semakin bertambah. Ini kecil apa besar nih? Semakin bertambah besar, semakin bertambah kuat.
Akhirnya barulah ketika memasuki musim haji, orang-orang pada mengetahui apa sih maksud Uwais Al-Qarni. Maksud seorang Uwais Al-Qarni melakukan kegiatan seperti itu, yaitu dia ingin melaksanakan permintaan, keinginan ibunya untuk melakukan ibadah haji. Iya. Kemudian setelah menjual anak lembu tersebut, Uwais Al-Qarni mengantar ibunya naik apa? Ke Makkah. Naik delman? Tidak. Naik pesawat? Apalagi waktu itu zaman tersebut yang bikin pesawat belum lahir. Terus dia digendong sama Uwais Al-Qarni, ibunya yang sudah tua renta. Beliau gendong sampai ke Makkah, ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji, tawaf, sa'i, dan lain sebagainya. Beliau gendong ibunya. Masya Allah. Begitulah ternyata baktinya seorang Uwais Al-Qarni. Oleh karenanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada dua sahabatnya tentang Uwais Al-Qarni ini, yang mana ketika Uwais Al-Qarni ini beliau menengadahkan, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah Allah akan mengabulkan permintaan itu. Ya. Anak-anakku yang solih-solihah, siswa-siswi Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Hati Beriman, dan para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, marilah kita berikan bakti, kita berikan pelayanan, kita berikan pertolongan, perlakuan kepada kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya pertolongan, sebaik-baiknya bakti, sebaik-baiknya perlakuan, sebagaimana mereka berdua memperlakukan kita pada saat masih kecil. Dan ketahuilah wahai anak-anakku dan para pemirsa, bahwa berbakti kepada kedua orang tua ini adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang paling utama setelah perintah tauhid. Seperti yang telah disebutkan firman-Nya di awal, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan ketahuilah, dan Tuhanmu telah mewajibkan kepadamu untuk yang pertama beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada yang selainnya, jangan kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan-Tuhan yang banyak memang banyak, tapi yang berhak untuk diibadahi hanya satu. Yang kedua adalah Allah mewajibkan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Nah, baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.